Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Abdul Hafid SPD MPD selaku dosen di mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Perkenalkan, nama saya Anita Ramdhani, NIM 2106002 dari Prodi Manajemen A. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep permintaan. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan pertama, yaitu pengertian permintaan. Jadi, permintaan adalah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Demand itu adalah keinginan yang dimiliki pelanggan untuk membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual, yang mengacu pada hukum permintaan yang menyebutkan bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun dengan kondisi ceteris paribus. Selanjutnya yaitu macam-macam permintaan. Macam-macam permintaan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu permintaan potensial atau potential demand. Permintaan potensial adalah permintaan yang hanya mendasarkan pada keinginan dan tanpa atau belum didukung oleh daya beli. Keinginan tanpa daya beli hanya mengarah pada kemauan, tetapi tidak permintaan. Contohnya itu seperti Pak Luki sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli sebuah kulkas, namun ia belum mempunyai keinginan untuk membeli kulkas tersebut. Yang kedua yaitu permintaan efektif. Permintaan efektif adalah keinginan konsumen untuk membeli sebuah produk atau jasa yang dihubungkan dengan kemampuan dia untuk membayarnya. Dalam hal ini, harga jumlah produk yang diminta adalah normal. Sebagai contohnya itu seperti ketika ibu saya ingin membeli sesuatu dan dia mampu untuk membayarnya. Yang ketiga yaitu permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membelinya. Pada permintaan absolut, konsumen tidak mempunyai kemampuan atau uang untuk membeli barang yang diinginkan. Contohnya itu seperti ketika Hendra ingin membeli sepatu olahraga, akan tetapi uang yang dimiliki si Hendra tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, yang artinya semakin tinggi tingkat harga suatu barang, semakin sedikit barang yang diminta. Sebaliknya, semakin turun harga suatu barang, semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Hal ini sama dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa jika harga barang naik, yang artinya yaitu ceteris paribus, keadaan lain tetap sama, jumlah barang yang diminta per unit waktu akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta per unit waktu akan bertambah. Yang kedua yaitu harga barang lain yang mempunyai hubungan erat. Jumlah permintaan suatu barang bisa berubah bila harga barang lain yang mempunyai hubungan erat juga berubah. Harga barang lain yang mempunyai hubungan erat bisa berupa barang substitusi atau barang yang bisa saling menggantikan, dan barang komplementer atau barang yang bisa saling melengkapi. Yang ketiga yaitu pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat merupakan cerminan antara gambaran daya beli, sehingga masyarakat akan mempengaruhi permintaan barang atau jasa baik dari segi kuantitas dan kualitas. Untuk barang normal, jika pendapatan masyarakat naik, maka permintaan akan barang tersebut cenderung akan naik, dan begitupun sebaliknya. Jika pendapatan masyarakat turun, maka permintaan akan barang tersebut akan juga cenderung turun. Yang keempat yaitu selera atau taste masyarakat. Selera atau cita rasa konsumen terhadap suatu barang dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang tersebut. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Dan begitupun sebaliknya, jika selera masyarakat terhadap suatu barang tersebut menurun, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan menurun.
Yang kelima yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga sangat berpengaruh karena pertambahan jumlah penduduk cenderung menyebabkan bertambahnya permintaan. Walaupun tidak selalu demikian, jumlah penduduk yang besar potensial jelas akan mampu menambah permintaan. Lebih-lebih jika jumlah penduduk yang besar disertai dengan kesempatan kerja yang luas, maka pada gilirannya yang akan menerima pendapatan. Penerimaan pendapatan akan menambah daya beli yang pada gilirannya akan mendapatkan pendapatan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa jumlah penduduk berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat. Yang keenam yaitu perkiraan harga di masa mendatang. Perkiraan harga di masa mendatang sangat mempengaruhi tingkat permintaan masyarakat. Karena ketika harga barang akan mengalami peningkatan, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk membeli barang tersebut. Sebelum harganya semakin tinggi, bahkan masyarakat akan menimbun barang tersebut untuk persiapan di masa depan. Contohnya itu seperti BBM, bahan bakar minyak, yang diperkirakan akan naik sekitar 2,5% dalam 2 minggu lagi, maka masyarakat akan segera membeli bahan bakar minyak untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Selanjutnya itu fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara kuantitas yang diminta dengan sekumpulan variabel spesifik yang mempengaruhi permintaan dari barang atau jasa tersebut. Selanjutnya yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan antara hubungan harga suatu produk dan permintaan konsumen dalam kurun waktu tertentu. Kurva permintaan dapat dipresentasikan secara visual melalui grafik. Grafik ini mengacu pada titik harga suatu produk yang ditunjukkan pada sumbu vertikal dan jumlah konsumen ditunjukkan oleh sumbu horizontal. Selanjutnya yaitu contoh kurva permintaan. Dari harga dan permintaan mie ayam dapat dilihat dari tabel tersebut. Dan dari contoh tabel bisa dilihat kurva dari mie ayam tersebut. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis kurva permintaan. Ada 3 jenis kurva permintaan. Di antaranya yaitu yang pertama, kurva permintaan miring ke bawah. Kurva permintaan miring ke bawah adalah kurva yang menunjukkan adanya jumlah yang diminta konsumen berkurang terkait adanya kenaikan harga dan begitupun sebaliknya. Hal ini memang sejalan dengan hukum permintaan. Dalam hal ini, hubungan antara harga dan permintaan adalah negatif. Kurva permintaan ini hanya berlaku untuk barang dengan harga yang normal. Harga yang tinggi mendorong konsumen untuk mengganti barang yang lain, di mana kurva permintaan yang miring ke bawah mengikuti hukum permintaan itu, memiliki kemiringan negatif untuk menunjukkan hubungan terbalik antara harga dengan kuantitas. Hubungan semacam itu berlaku pada sebagian besar barang. Kenaikan harga menyebabkan penurunan kuantitas yang diminta. Sebaliknya, penurunan harga mendorong kuantitas yang diminta akan naik. Yang kedua adalah kurva permintaan miring ke atas. Kurva permintaan miring ke atas adalah hubungan positif antara harga dengan jumlah produk yang dimintai oleh konsumen. Ketika harga naik, konsumen akan meminta produk lebih banyak. Begitupun dengan sebaliknya. Hal ini tentu menyalahi hukum permintaan. Contoh barang dengan kurva permintaan miring ke atas adalah barang Veblen dan Given. Barang Veblen adalah barang yang permintaannya akan meningkat seiring dengan kenaikan harga barang tersebut. Hal ini karena sifat dan daya tariknya yang eksklusif. Harga barang yang tinggi ini bisa dikatakan simbol dari status yang tinggi dari konsumen tersebut. Sebaliknya, bila harga produk tersebut turun, mereka akan menghindari sebab dapat merusak citra mereka. Barang Given adalah barang yang masuk dalam kategori barang interior. Namun, barang Given ini tidak seperti barang interior lainnya. Bila harga barang Given ini turun, justru permintaan dari konsumen ikut turun. Begitu juga sebaliknya. Namun penurunan harga barang ini membuat kons tersebut untuk dibeli.
Yang ketiga yaitu kurva permintaan tertekuk. Kurva permintaan tertekuk adalah permintaan sebuah barang yang memiliki elastisitas berbeda, sehingga permintaan konsumen akan berbeda juga ketika harga naik dan turun. Kurva ini bisa ditemui di pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan yang sangat ketat dan strategi pemasarannya dilandasi oleh daya cipta. Pada kurva permintaan tertekuk ini terdiri dari dua garis lurus. Di satu bagian garis lurus menunjukkan permintaan konsumen yang elastis terhadap kenaikan harga barang. Maka, ketika harga barang mengalami kenaikan, jumlah permintaan akan turun pada persentase yang lebih tinggi. Misalnya, harga produk naik 15% dari jumlah permintaan akan turun lebih dari 15%. Ini bisa dikatakan bahwa konsumen sangat sensitif terhadap kenaikan harga produk. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah permintaan yaitu jumlah barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Permintaan dalam segi ekonomi memiliki beberapa jenis atau kategori, yaitu berdasarkan daya beli konsumen yang meliputi permintaan potensial, permintaan efektif, dan permintaan absolut. Sedangkan berdasarkan jumlah permintaannya, permintaan ditempatkan sebagai suatu fungsi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Fungsi permintaan secara tertulis adalah banyak atau sedikitnya QDX, jumlah barang atau jasa yang diminta, tergantung pada tinggi atau rendahnya harga, di mana faktor-faktor seperti harga barang lain, selera, tingkat pendapatan, dan jumlah penduduk dianggap tetap. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan meliputi harga barang lain yang mempunyai hubungan erat, selera atau teste masyarakat terhadap barang atau produk yang dihasilkan, pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, intensitas kebutuhan, dan perkiraan harga di masa mendatang. Berdasarkan uraian di atas, maka muncul hukum permintaan yang menyatakan bahwa jumlah produk, barang, atau jasa yang diminta berbanding terbalik dengan harga. Artinya, apabila harga suatu produk naik tinggi, maka jumlah produk yang diminta cenderung akan turun atau rendah. Ataupun sebaliknya, bila harga suatu produk cenderung turun atau rendah, maka jumlah produk yang diminta cenderung akan naik atau tinggi. Hukum permintaan ini hanya berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan produk selain dari faktor harga dianggap konstan atau ceteris paribus, keadaan yang tetap sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.